G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan 3 anggota, yaitu ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikutnya. Ini adalah rotasi, giliran. Kayak orang arisan, kalau ada 20 orang ikut arisan, nomor 1 sampai nomor 20 semua akan dapat giliran. Kata BEM UI, the king of lip service, raja pembohong. Bagaimana saya sebagai rakyat Indonesia, saya percaya bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan, itu loh banyak kepala negara besar yang minta ketemu dengan saya secara bilateral. Bagaimana saya bisa percaya gitu loh. Begitu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan, yang disampaikan Presiden Republik Indonesia. Banyak bos, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini ada berita yang memilukan, memprihatinkan ya. Ini 12 November sih sebetulnya, kemarin ya, nggak apa-apa deh ya. Ditulis oleh banyak media, maksudnya terutama media-media online. Antara lain ditulis oleh CNBC ya, CNBC Indonesia menulis Pilu Jokowi, RI dihormati bangsa lain, tapi tidak di sini. Nah, oke, tuh ya. Presiden Joko Widodo tidak kuasa menahan kesedihannya mengetahui fakta bahwa bangsa Indonesia kerap mengerdilkan diri sendiri. Padahal, menurut Joko Widodo, Indonesia di mata dunia sudah dianggap sebagai negara terhormat. Apalagi Indonesia pada tahun ini memegang keketuaan G20 ya, kelompok 20 G20, keketuaan istilahnya ya, presidensi. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saya juga ingin, kita semuanya juga ingin warga negara kita ini dihormati, dihargai oleh warga negara lain dimanapun WNI kita berada, kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Negara. Jokowi mengatakan bahwa posisi Indonesia semakin dihargai, dihormati, dan dipandang oleh negara lain. Hal tersebut dirasakan langsung kepala negara saat melakukan perjalanan luar negeri ke 3 negara awal bulan ini. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain yang hadir saat itu, kata Jokowi. Kemudian, yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya, dan itu adalah negara-negara besar. Kepala negara yang datang, ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Jelasnya. Jadi dia mengatakan banyak negara yang datang, yang kepala negara yang ingin bertemu bilateral, baik yang langsung maupun yang mendadak pun, waktu dia berdiri bisik-bisik, waktu datang dan waktu duduk ada yang datang, dan negara-negara besar. Nah, jadi dikatakan bahwa Indonesia sekarang inilah presidensi dari G20 ya. G20 sebuah kumpulan negara-negara berekonomi besar ya. Oke, saya bacakan ya. Ini G20 berdasarkan informasi dari Wikipedia ya. Kelompok 20 atau G20 atau bahasa Inggrisnya Group of 20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan the Group of 20, Finance Minister and Central Bank Governors, atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Anggota G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika yang beranggotakan 3 anggota, yaitu ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu,
dan ketua tahun berikutnya. Kan kalau Indonesia menjadi ketua sekarang itu ya tentu saja itu sebuah penghormatan ya, penghargaan. Namun demikian yang mesti kita tahu bahwa ini adalah rotasi, giliran. Kayak orang arisan, kalau ada 20 orang ikut arisan, nomor 1 sampai nomor 20 semua akan dapat giliran. Akan dapat giliran. Istimewa nggak? Kalau Anda dapat arisan istimewa nggak? Tergantung. Tergantung, kalau Anda lagi kepepet butuh duit, kemudian dapat uang arisan, ya istimewa, alhamdulillah gitu ya. Ada giliran, ada rotasi. Jadi sekali lagi menurut di sini, G20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi, diputar, dipergilirkan di antara anggota-anggotanya dan dipegang oleh Troika. Yaitu ketua sekarang, ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua yang akan datang. Gitu bro. Jadi sekarang ini adalah mulai tahun depan Indonesia menjadi ketua. Mulai tahun depan. Mulai tahun depan juga ada ketua-ketua yang lainnya. Ketua tahun lalu dan ketua tahun 2023. Gitu bos. Kalau Anda mengatakan itu sebuah kehormatan, nggak salah juga, nggak salah. Tapi saya mau ingatkan lagi, itu dirotasi. Dipergilirkan, semuanya kebagian. Monggo silakan ada mau itu istimewa ya, monggo. Tentang permintaan banyak negara untuk bertemu dengan presiden ya, permintaan banyak negara untuk bertemu dengan presiden baik secara bilateral maksud saya. Ini ada tweetan dari Natalius Pigai. Kita kenal Natalius Pigai ini tokoh muda, aktivis HAM dari belahan timur Indonesia di Papua sana. Itu men-tweet begini bunyinya. Masa sih Pak Jokowi memang tidak minta waktu ke Bapak Suci melalui jalur diplomatik atau Kemlu? Tapi bukankah Pak Jokowi minta waktu melalui jalur lain, tapi Bapak Paus tolak? Jadi luar negeri mana yang hormati di saat HAM, demokrasi, dan Papua dalam keadaan destruktif? Jadi singkat kata, si Natalius ini ingin tanda kutip membantah ucapan presiden bahwa itu permintaan negara-negara segala macam yang dihormati segala macam itu masa sih gitu lah ya. Lawang Jokowi minta ketemu paus saja ditolak ya. Jokowi minta ketemu paus melalui jalur Kemlu ditolak. Lalu melalui jalur-jalur lain juga ditolak. Bukankah Pak Jokowi minta waktu melalui jalur lain tapi Bapak Paus tolak? Jadi dalam pikiran Natalius Pigai, bagaimana mungkin luar negeri mau menghormati? Atau luar negeri mana yang mau menghormati Indonesia ketika HAM, hak asasi manusia, demokrasi, dan Papua dalam kondisi destruktif? Rusak, hancur. Pigai ini bisa aja nih ya. Betul nggak sih? Jangan gitulah Pigai. Mbok kasihlah sekali-sekali rasa bangga gitu ya. Tapi ya apa boleh buat ya. Gimana kita mau percaya, apalagi Jokowi mengatakan banyak yang datang berbisik minta ketemu secara bilateral, baik waktu dia berdiri maupun sedang duduk, banyak kepala negara besar yang datang. Bos, saya nggak tahu itu terjadi atau tidak, peristiwa itu benar atau tidak, bisa jadi itu memang iya, gitu loh ya, bisa jadi. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia yang tahu kelakuan presiden saya, yang tahu pernyataan presiden saya, yang hobinya ngibul itu, sorry ya, yang hobinya berbohong itu, sorry ya, bahkan kata BEM UI, the king of lip service, raja pembohong, lalu bagaimana saya bisa percaya dia mengatakan itu adalah sesuatu yang benar gitu loh. Bagaimana saya sebagai rakyat Indonesia, saya percaya bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan itu loh banyak kepala negara besar yang minta ketemu dengan saya secara bilateral. Bagaimana saya bisa percaya gitu loh. Begitu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan, yang disampaikan Presiden Republik Indonesia. Banyak bos, banyak sekali. Yang paling fenomenal antara lain misalnya SMK sudah diproduksi 200-300 unit per bulan. Permintaan sudah 6.000 unit. Jadi kalau Mas Tommy waktu itu diwawancara Mas Suryo Pratomo ya dari Metro TV. Jadi kalau Mas Tommy pesan SMK harus inden 3 tahun. Itu kan bohong.
Tidak ada produksi, tidak ada produksi, belum yang lain-lain. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor. Impor buah, impor daging, impor saya stop semua. Kita bukan cuma punya, tapi banyak loh kan. Bohong lagi. Nanti kalau saya jadi presiden, akan saya stop utang luar negeri. Bohong lagi. Bagaimana saya mesti percaya? Waktu kecil di SD, saya diajari paribahasa bahwa sekali lancung ujian, maka seumur hidup orang tak percaya. Sekali lancung ujian, seumur hidup orang tak percaya. Jadi kalau orang berbohong, apalagi berbohong lagi, bagaimana kita bisa percaya? Saudara sekalian, masih ingat nggak cerita gembala kecil di sebuah desa yang dia mengembala agak jauh keluar desa, ada sebuah lembah gitu, padang yang rumput yang segar. Dia mengembala domba-dombanya, tiba-tiba dia lari pulang, terengah-engah sampai di pinggir kampung. Dia teriak-teriak, serigala, 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 gitu kan. Lalu orang kampung heboh segala macam, mengumpulkan kambing-kambingnya, ternak-ternaknya agar tidak dimangsa serigala. Begitu semua sibuk, si anak kecil tertawa terpinggal-pinggal, hahaha, gitu kan. Lalu orang kampung bertanya, mana serigalanya? Mana serigalanya? Awas, ayo kita. Si anak kecil tadi ketawa-ketawa dan ketawa. Ih, kena gue bohongin lo, gitu kan. Orang kampung marah, kesel. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah, gitu kan. Suatu ketika si anak kecil beberapa waktu kemudian kembali berteriak-teriak, serigala, serigala, awas, serigala, serigala menyerang, serigala, serigala menyerang, gitu kan. Lalu orang kampung gedebuk repot semuanya, dan kembali si anak kecil tertawa terpinggal-pinggal, kena lo pada gue bohongin, gitu. Saudara tahu yang ketiga, ketika si anak kecil satu ketika datang lagi udah teriak-teriak dengan tergopoh-gopoh dengan muka pucat pasi, serigala, 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 awas. Orang kampung tenang-tenang aja, nggak ada urusan. Kenapa? Karena tahu si anak kecil ini pasti bohong lagi, gitu kan. Dan serigala, ada orang kampung santai-santai aja. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata domba-domba yang digembalakan si anak kecil tadi habis dimangsa gerombolan serigala. Ketika dia menangis-nangis, kok kamu nggak nolongin kami, kok kamu nggak nolong kita, kok kalian nolong kita. Karena orang-orang desa bilang, lah kamu 2 kali bohong, gimana saya percaya kalau kamu yang ketiga tidak bohong juga. Paham maksud saya? Ini anak kecil ini 2 kali bohong, yang ketiga rakyat penduduk kampung tidak percaya. Kita punya presiden, kata Fadli John, kata siapa lagi tuh? Muslim Arbi, 66 kali. 66 kali janji, 66 kali bohong. Ada yang akan beli lagi Indosat, akan kalahkan Petronas oleh Pertamina dalam 5 tahun, akan begini. Semuanya bohong. Jadi ketika presiden di G20 tadi mengatakan kepada kita di Indonesia sebagai oleh-oleh, banyak loh kepala negara yang minta bertemu bilateral. Saya tidak mengatakan itu bohong ya. Bisa jadi itu terjadi begitu. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia sudah kadung. Nggak percaya, gue sorry banget. Boleh dong, saya punya hak dong untuk percaya atau tidak percaya pada siapa apa saja yang saya anggap layak dipercaya atau saya anggap tidak layak dipercaya. Boleh dong. Dan sikap seperti ini saya rasa juga banyak terjadi oleh warga negara lainnya. Gitu, saudara ya. Oke, di sini ada Rizal Ramli juga membuat tweetan, Presiden Jokowi sedih dijadikan bahan bercanda di dalam negeri, dipuji di luar negeri. Oke. Kalau rakyat Indonesia kan sudah kenyang dengan PHP dan kebiasaan ingkar janji Jokowi. PHP, pemberi harapan palsu. Ini Bang Rijal tahu aja PHP ke anak-anak anak-anak muda aja nih ya. Orang asing kan belum tahu. Ini kan ekspor PHP. Ntar lagi juga kapok uang hasil COP tentang deforestasi langsung dibantah. Dan Ramli ingin mengatakan orang-orang luar negeri, kalaupun ia memuji-muji Jokowi. Jadi kalaupun ia itu kata saya ya. Karena tadi saya meragukan iya apa enggak ya. Kalaupun ia yang memuji-muji Jokowi, itu karena mereka tidak tahu siapa Jokowi Widodo sesungguhnya. Kalau kita rakyat Indonesia tahu kelakuannya, udah kenyang di PHP tadi, udah kenyang di ingkari janji tadi. Jadi bagaimana mungkin rasa hormat, rasa takzim kita bisa berikan pada orang yang sudah terbukti berkali-kali bohong. Saya tidak sanggup memberikan rasa hormat saya kepada orang seperti itu. Saya, Edi Mulyadi, nggak sanggup. Kalau penonton Bang Edi channel lain masih bisa, ya monggo saja, silakan. Tidak ada larangan sama sekali. Tidak kan?
Saya tidak sanggup memberikan rasa hormat saya, rasa ta'zim saya pada orang yang berkali-kali terbukti berbohong dan mengingkari janji. Sorry bro, sorry banget, jangan paksa saya. Nah, ini kata Rizal Ramli begitu. Nanti, kata dia, ntar lagi juga kapok. Nah, maksudnya orang-orang luar negeri akan tahu kelakuan sesungguhnya negara kita, pemimpin negara kita pun akan kapok juga. Uang hasil COP tentang deforestasi lagi langsung dibantah. Jadi ketika Presiden membangga-banggakan upaya deforestasi di Indonesia dengan mengatakan kegundulan hutan berkurang bla 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 bla, hanya dalam hitungan jam secara resmi Greenpeace sudah menyampaikan data-data yang membantah klaim-klaim Presiden tadi. Piye toh? Dalam forum internasional saja Presiden mampu berkata tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada. Gimana dong? Ini ada dari KM3 ya. KM3 itu membalas, katanya sih selain rajin baca komik, Jokowi juga rajin baca buku Soekarno. Waduh, ini ada Kompasiana yang dikutipkan nama dia. Pesan Bung Karno, pilihlah pemimpin yang dibenci, ditakuti, dan dicaci maki asing. Wih, ngeri gak? Ngeri gak? Jadi Soekarno berpesan, kalau kita dipuji-puji oleh pemimpin asing itu ada maunya. Dan itu sejarah membuktikan begitu. Para raja-raja, sorry banget ya, para raja, para demang, segala macam itu di alam dipuji-puji oleh Belanda, lalu diberi hadiah-hadiah, diberi pangkat-pangkat, medali-medali tersini. Untuk apa? Supaya mereka mengabdi kepada asing. Dan untuk mengabdi pada asing itu, mereka menindas rakyatnya, memberikan beban pajak, berbagai macam pajak untuk disetorkan kepada majikan Belandanya itu. Jadi misalnya dikatakan 1 tahun kerajaan X dibebani pajak 1 juta gulden misalnya. Misalnya ya. Lalu sang raja tadi atau sang demang tadi akan memungut pajak lebih banyak lagi. Dan 1 juta yang disetorkan kepada Belanda. Sisanya selebihnya dikantongin untuk perutnya sendiri. Jadi Soekarno yang kata Jokowi tadi selain dia hobi baca komik-komik tadi, juga membaca buku-buku Soekarno. Bung Karno pernah berpesan, pilihlah pemimpin yang dibenci, ditakuti, dan dicaci maki asing. Oh, ho, ho, ho. Nih ya, kalimatnya begini Soekarno bilang, ingatlah, ingatlah, ingat, pesanku lagi. Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicaci maki asing. Karena itu yang benar, pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu. Dasar Soekarno ya. Aduh, jadi rakyat sudah seperti itu, bos. Ya. Lalu ada Dewata, jangan-jangan baca bukunya terbalik. Ya, bercanda nih bocah ya. Ini ada dari Suara Fals Indonesia. Lagian, mana ada luar negeri puja-puji. Lihat aja berita internasional dari buku Man of Contradiction, Hukum, Penurunan Indeks Demokrasi, Pembubaran Ormas, Penanganan COVID. Terbaru soal deforestasi yang sudah dikuliti internasional, belum lagi Mandalika dan Komodo. Oh, jadinya begitu. Kembali ke soal tadi, jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan rakyat gitu loh. Indonesia, khususnya pemimpinnya, lebih khusus lagi Presiden Jokowi itu punya rekam jejak yang begitu jelas, terrekod dengan jelas, dengan waduh apalagi ya, saya susah menyebutnya secara pilihan kata yang tepat, tapi memang kita disuguhi hal-hal seperti itu. Jadi kalau sedih karena di luar negeri dihormati, di dalam negeri di begitu-begitu tadi ya, maksud saya mbok Yao introspeksi gitu loh ya, mawas diri gitu loh. Seperti kata Natalius Pigai, kata Rizal Ramli, dan kata beberapa netizen yang saya bacakan tadi, ya memang karena mereka luar negeri belum tahu sesungguhnya seperti apa presiden kita. Tapi tadi juga ada yang jelas-jelas bagaimana luar negeri mau menghormati. Ada deforestasi yang terbaru, ada penurunan indeks demokrasi, ada apalagi tadi penegakan hukum yang kacau balau dan sebagainya. Bagaimana mau menghormati? Jadi gitu aja deh ya. Saya tetap akan hormat, apalagi pemimpin. Saya Edi Mulyadi akan tetap hormat, apalagi pada pemimpin yang ada yang amanah,
yang apalagi yang bisa dipercaya, yang apalagi yang tidak mengkhianati janji-janjinya, mengkhianati pernyataan-pernyataannya, yang tidak mengingkari janji-janjinya. Saya akan patuhi, saya akan hormati kepada pemimpin yang bekerja sangat keras untuk rakyat dan bangsanya. Gitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.